Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Muzaro Arif, NIM 1118055. Saya mahasiswi dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Fakultas Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan Effendi dari PAI 4P. NIM saya 1118058. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 1118054. Saya dari mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas T. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber belajar. Yang pertama yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar yaitu semua bahan yang dapat memberikan informasi, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya ada beberapa fungsi sumber belajar dalam menjalankan proses pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan mengembangkan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Kedua, lebih memantapkan pembelajaran dengan cara meningkatkan kemampuan belajar dan penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Ketiga, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang menembus batas geografis. Selanjutnya, adapun peranan sumber belajar dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, peranan dalam pembelajaran individual. Titik berat pembelajaran ini adalah peserta didik, karena setiap peserta didik memiliki kecerdasan dan kesadaran yang berbeda-beda di dalam pembelajaran, sedangkan guru mempunyai peranan sebagai penunjang atau fasilisator. Kedua, peranan dalam belajar klasikal. Dalam pembelajaran ini, pola yang digunakan adalah komunikasi langsung antara guru dengan peserta didik. Hasilnya belajar tergantung pada kualitas guru, karena guru merupakan sumber belajar utama. Peranan dalam belajar kelompok. Pola yang digunakan juga komunikasi, tetapi dalam bentuk kelompok dengan cara tutorial adalah belajar dengan guru pembimbing. Sumber belajarnya adalah masalah yang ditemui dalam belajar harian. Bentuknya dapat bab dari buku, topik, masalah, dan tujuan interaksional tertentu. Dalam penggunaan sumber belajar adalah sebagai berikut. Pertama, ekonomis, yaitu biaya yang tersedia untuk pengadaan media, apakah harus membeli atau dibuat sendiri, sederhana atau kompleks, jangka panjang atau jangka pendek. Nah, ini harus diperhitungkan. Yang kedua, bersifat praktis dan sederhana, dalam artian mudah dijangkau, mudah dilaksanakan, dan mudah didapatkan. Artinya ini bersifat praktis itu mudah didapatkan, di mana-mana kita jumpai. Tidak boleh sifat belajar itu langka atau jarang, itu tidak boleh. Yang ketiga, bersifat fleksibel atau bisa dikembangkan dan dimodifikasi dalam rangka mencapai tujuan belajar. Yang keempat, relevan dengan tujuan pengajaran dan komponen-komponen pengajaran lainnya. Yang kelima, dapat membantu efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pengajaran. Dan yang terakhir, yang keenam, memiliki nilai positif baik guru maupun siswa dalam proses pengajaran. Nah, adapun dalam penggunaan sumber belajar haruslah didasarkan pada hal-hal berikut. Nah, sebelum
pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, analisis karakteristik siswa. Nah, ini sangat penting, mengetahui karakter siswa. Sumber belajar yang digunakan sudah sesuai dengan kemampuan siswa atau belum? Apakah sumber belajar digunakan secara individual atau kelompok? Memperhatikan juga latar belakang siswa serta tingkat kemampuan siswa. Nah, kita sebagai guru itu harus mengerti tiap-tiap murid kita atau tiap-tiap siswa kemampuannya seperti apa. Yang kedua, adanya tujuan dan isi instruksional. Sumber belajar hendaknya dapat dipilih yang menunjang pencapaian tujuan instruksional yang telah ditetapkan sebelumnya. Terus yang ketiga, ada strategi pengorganisasian pembelajaran, memilih sumber belajar melalui pertimbangan dukungan organisasi atau lembaga. Ini sangat penting juga, artinya mengajari siswa kita untuk berorganisasi, cara bergotong royong atau bekerja sama dengan sesama teman. Yang keempat, adanya strategi penyampaian. Nah, memilih sumber belajar secara tepat, mudah, teman. Yang keempat, adanya strategi penyampaian. Nah, memilih sumber belajar secara tepat, mudah dimengerti dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tidak boleh melenceng atau lari jauh dari tema pembicaraan. Yang kelima, adanya strategi pengelolaan pembelajaran. Nah, ini mencakup di ruang kelas atau di lingkungan yang tepat, contohnya seperti ruangan atau di aula. Yang kedua, dikelola secara maksimal antara pengguna sumber belajar dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga dapat efektif dan efisien. Waktu juga penting. Yang keenam, adanya pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Nah, ini yang sering ditanyakan. Hasil dari belajar itu apa? Nah, dari langkah-langkah tadi, adanya pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Pengukuran hasil belajar dapat dilakukan melalui tes dan proses. Dari tes dan proses tersebut, dapat dilihat adakah peningkatan nilai setelah memanfaatkan sumber belajar atau... Dari ini yaitu, sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik yang memudahkan terjadinya proses belajar. Oleh karena itu, dalam pemilihan sumber belajar yang baik, perlu memperhatikan beberapa kriteria, yaitu ekonomis, praktis, sederhana, mudah diperoleh, dan bersifat fleksibel. Peranan dalam pembelajaran yaitu peranan sumber belajar dalam pembelajaran individual, belajar klasik, dan belajar kelompok. Dan yang terakhir, fungsi sumber belajar dalam menjalankan proses pembelajaran adalah meningkatkan produktivitas pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, dan memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dan sebagainya. Sekian video dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.